Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dari kelas MM2 dengan NIM 0703222025. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar ilmu komputer, yaitu mengenai input dan output device. Yang pertama itu pengertiannya. Input device merupakan suatu perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan portal masing-masing, yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer Anda. Perangkat input juga memberi perintah secara langsung kepada penggunanya, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat input merupakan bagian yang penting dalam sebuah komputer, karena perangkat tersebut terhubung secara langsung dengan pengguna komputer. Output device merupakan suatu perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Yang kedua, input dan output device dalam suatu teknologi. Menurut saya itu cara kerja input dan output. Cara kerja input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan ke dalam perangkat input. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM, karena RAM adalah penyimpanan data yang sangat aktif. RAM bekerja sangat cepat. Ia dapat menyampaikan 1 byte data hanya dalam waktu 1 detik saja. Semua pekerja yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM. Atau saat sedang membuka browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan dalam RAM. Setelah disimpan dalam RAM, kemudian diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori. Artinya, CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Setelah informasi disimpan, data selesai diolah, barulah kemudian data disimpan secara permanen dalam memori persistent. Yang kedua itu cara kerja output komputer. Output komputer bekerja dengan menerima sinyal dari komputer dan menggunakan sinyal itu untuk melakukan tugas dalam menampilkan output. Misalnya, dimulai dari keyboard komputer. Jika kita mengetik A, maka fungsi menginput sinyal ke komputer. Yang kedua, komputer akan memproses input, dan setelah selesai diinput akan mengirimkan sinyal ke monitor. Yang ketiga, monitor akan menerima sinyal dan menampilkan di layar ke layar itu. Selanjutnya, jika didukung, A itu juga dapat dikeluarkan menggunakan printer yang merupakan contoh lain dari perangkat output. Jika tidak ada perangkat output yang terhubung ke komputer dan berfungsi dengan baik, pengguna tetap bisa mengetik A di keyboard, dan itu akan tetap diproses, namun pengguna tidak akan dapat melihat apa yang terjadi atau menginformasikan input tanpa perangkat output. Contoh-contoh dari input dan output device. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini komponen input yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi SCI lainnya. Bisa kita lihat di gambar ini, banyak sekali angka-angka dan huruf-huruf, bahkan yang lainnya juga ada seperti caps lock, F1 sampai F12, ada tanda tambah, tanda sama dengan, ada Ctrl, Shift, Enter. Semua bisa kita gunakan dengan cara mengetiknya. Yang kedua ada mouse.
Salah satu alat input ini berfungsi untuk menggerakkan kursor di monitor. Terus yang ketiga itu ada scanner. Scanner ini kita gunakan untuk memindai beberapa informasi yang terdapat dalam sebuah kertas untuk diubah menjadi soft file dan disimpan dalam hard disk komputer. Biasanya kan kita kalau untuk men-scan sesuatu itu kita foto dulu kan. Kita foto terus kita scan baru kita print. Selanjutnya ada kamera. Kamera ini berfungsi sebagai komunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Seperti kita layaknya ingin bervideo call lewat laptop, kamera laptop, atau kita ingin zoom, atau kita ingin berfoto di kamera laptop itu bisa. Yang terakhir adalah mikrofon. Mikrofon memiliki fungsi sebagai alat input untuk audio pada laptop dan komputer. Mikrofon biasanya sudah include dalam fitur standar untuk perangkat laptop. Tetapi untuk komputer biasanya kita harus menambahkan aksesoris mikrofon tambahan. Kualitas dari audio yang dihasilkan bisa dipengaruhi dari kualitas mikrofon yang digunakan. Nah, mikrofon yang kita gunakan yang di foto ini kita harus menyambungkannya menggunakan kabel ke komputer. Baru kita bisa menggunakan mikrofon tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.